Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Mbak Tiara. Mohon izin, suara dari rapat itu masuk nggak ke sana? Enggak ya? Enggak ya? Sedikit terdengar, Bapak. Sedikit terdengar ya? Oke. Saya kecil, betul kecil banget, nanti nggak kedengaran sama saya. Tapi nggak mengganggu ya? Saya mohon maaf sekali lagi nih. Tidak, Oke. Bapak, tidak mengganggu. Ya. Jadi kalau kita ngomong penilaian massal tanah gitu ya, jadi di situ harus kita membuat selain data tadi ya, data itu harus wajib gitu ya. Kita harus membuat peta zona nilai tanah. Dan menurut saya itu penting sekali gitu. Ya, karena disitulah rasa kita gitu ya. Di mana sih tanah itu berbeda nilainya. Saya sudah melihat teman-teman sudah menyampaikan ke saya melalui WA ya, mulai dari tadi pagi apa namanya itu ngumpulin tugas lah katanya gitu ya. Tapi saya izin, saya belum sempat buka sama sekali gitu. Jadi saya belum sempat buka apa namanya itu yang sudah teman-teman sampaikan. Tapi saya yakin teman-teman sudah bisa ya melakukan hal itu. Atau mungkin sebelum kita lanjut, ada nggak yang bertanya terkait dengan itu? Bagaimana dalam pembuatan peta ZMT dan pengumpulan data. Oh ya, kemarin saya juga sudah sampaikan bagaimana kita melakukan penilaian massal atas bangunan. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana kita melakukan penilaian bangunan ya, dengan pendekatan biaya, kita menghitung RCN dikurangi dengan penyusutan, ya kan ya, ketemulah nilai. Nah, di dalam penilaian massal bangunan, kalau kita sudah ngomongin massal, di situ akan ada yang membantu kita gitu, yang membuat itu menjadi massal. Apa itu? Nah, itulah yang dibuat oleh kita yang disebut dengan daftar biaya komponen bangunan. Kalau kita sudah ngomong penilaian, terus menghitung RCN-nya itu dengan DBKB atau apapun sebutannya ya di DJKN, karena mereka juga buat, saya lupa, DPKB kalau nggak salah ya, DPKB namanya, itu ya pasti massal gitu. Karena DBKB itu dibuat untuk membantu kita di dalam menghitung atau mungkin menstandarisasi penentuan RCN gitu. Kalau kita belajar teorinya kan RCN itu kita bisa hitung dari ya kayak developer membangun rumah kan gitu ya. Mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan finishing kan ya, dan fasilitasnya. Itu yang harus kita hitung. Ya, nah di situ disadari oleh si pembuat teori, nggak mungkin bangunan itu baru semua, ada juga bangunan yang lama gitu ya. Makanya selain pembangunan baru juga apa ya namanya itu ya, pembuatan baru itu gitu ya, yang setara lah kira-kira seperti itu. Nah di situ metode-metodenya ada. Nah itu kalau kita ngomongin individual murni atau teori penilaian murni. Nah di sini kan kita massal, maka akan ada DBKB. Nah waktu kemarin saya sampaikan ada contoh DBKB, ya boleh pakai itu. Sebenarnya sih kalau buat saya, bagaimana kita menghitung itu secara manual. Karena nanti kalau sudah bekerja itu nggak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah kita ngumpulin data, kita rekam, keluar nilai. Nanti kalau ditanya wajib pajak, kok nilai rumah saya sekian? Ya, itu kan dari sistem. Nah itu kalau kita jawab begitu, ya jangan, nggak usah kuliah di STAN, gitu ya. Karena yang banyak kok yang begitu di kantor pajak zaman dulu ya. Berapa nilai tanah saya? Sekian. Lo kok bisa segitu? Ya karena sistem. Nah, itu kan bukan jawaban namanya ya. Kalau kita sebagai penilai, oh berdasarkan pendekatan biaya begini dan seterusnya. Itulah yang kita jawab. Makanya saya ajak bagaimana kita menghitung manualnya. Dan itu bukanlah suatu hal yang sulit ya. Asal sudah bisa ngumpulin data, kita pahami formulirnya, ngambil dari DBKB-nya, udah tinggal dihitung. Pakai Excel juga bisa gitu. Kira-kira gitu. Nah, saya sengaja cepat memberikan materi itu karena teman-teman kan akan ngumpulin data. Kalau ketemu data, kan kita menilai tanah kosong. Begitu ketemu data, ada bangunannya, kan harus kita keluarin nilai bangunannya. Ya kan ya? Ya kalau ada PBB, SPPT, nggak ada masalah. Kita bisa dari sana dapatnya data nilai bangunan, ya kan ya?
Tapi kalau nggak ada, lah harus kita hitung. Hitungnya gimana? Nah, itulah caranya. Sehingga kita ketemunya ya nilai tanah saja. Gitu, ya. Untuk kita lakukan penilaian massal tanah dengan pembuatan kondisi yang kemarin kita sudah pelajari. Ya. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman mencari data yang banyak. Karena pertama, data yang banyak akan mewakili seluruh wilayah kerja kita. Ya kan ya. Jadi kalau bisa jangan ngumpul datanya di satu tempat. Jadi di situ aja ngumplak di komplek perumahan itu udah dapat Pak saya 30. Itu apa itu? Perumahan baru. Jumlah perumahannya berapa? 50. Transaksinya sudah ke 50-nya. Dapat data 50. Padahal wilayah kerjanya ada yang tanah kosong, ada yang sawah, ada yang pabrik, ada yang di pinggir jalan raya. Beda-beda kan? Boleh nggak pakai itu? Boleh. Tapi kan nanti perbedaannya akan terlalu tinggi, ya kan ya? Terlalu tinggi. Kan di sana dibilang untuk melakukan penilaian dengan pendekatan data pasar, usahakan selisihnya itu sedikit gitu. Idealnya kan selisihnya 0 ya kan. Kalau teman-teman baca di SE25 alternatif 1 itu selisihnya 0. Karena semua data ada di sono yang kita buat, betul nggak? Di sono AA, bawahnya kita buat di pinggir jalan A. Sononya AA. Tiga-tiganya datanya kita dapat di situ. Lah kan kita nggak perlu menyesuaikan kondisi fisik, nggak perlu lingkungan, nggak perlu, semuanya nggak perlu ya kan ya. Apalagi data transaksinya kita dapat pada tanggal penilaian loh, nggak enak sekali. Nilai aja ya sama dengan rata-rata aja ya kan ya. 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, udah di rata-rata ketemu nilainya. Kan nggak semuanya seperti itu gitu loh. Ya, nah itulah yang perlu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data itu juga nanti kita akan pakai untuk cross check pada saat kita melakukan membicarakan mengenai penilaian menggunakan apa yang disebut dengan matematis gitulah ya, teori regresi sama quality rating yang akan kita pelajari hari ini yang sudah saya bagikan tadi ya. Nah, itu kita pakai untuk mengecek hasil penilaian kita yang manual kemarin itu gimana gitu. Sehingga kita bisa ngerasain bedanya di situ ya. Jangan-jangan ini terlalu subjektif saya nih. Jangan-jangan ini sudah apa ya? Kekurangan data saya. Data saya masih cuma itu aja ya. Nah, itu yang saya inginkan. Dan juga teman-teman sekalian, kalau kita nanti ngomongin regresi, di situ ada si apa ya? Rule of thumb lah bisa dibilang ya, aturan umum gitu ya. Dan itu juga disepakati oleh ahli-ahli statistik. Makin besar datanya, makin normal distribusinya gitu. Ya, makanya orang bilang data yang besar itu tidak perlu lagi dilakukan analisis atau ngecek distribusi datanya, pasti sudah normalnya. Tapi ada juga yang bilang kalau itu data sampel wajib gitu ya. Kan ada dua ya, data apa namanya, sensus sama sampel. Kalau sensus kan semuanya kita ambil. Kalau sampel kan tergantung nanti jenis sampelnya ya. Kalau dia sampel wajib, maka di situ ada namanya nanti statistik parametrik dan non parametrik ya. Kalau dia datanya berdistribusi normal, itu bisa kita lakukan apa namanya, estimasi dengan menggunakan statistik parametrik namanya. Nah, itu uji-ujinya beda. Kalau yang tidak berdistribusi normal, non parametrik namanya. Tapi ada juga yang bilang ternyata kalau nggak berdistribusi normal, hilangkan aja data-data sampahnya. Boleh juga gitu ya. Kan kemarin saya kasih gambar, ada satu data terlalu tinggi, yang lain harganya 600-an atau ini 2 juta. Kita taruh di situ data itu kan akhirnya menarik apa garis regresinya kan ke sana. Nah, itu kan data sampah namanya. Jadi kita sebaiknya buang sehingga dia datanya normal. Nah, itulah katanya kalau dia ukuran yang besar datanya kemungkinan berdistribusi normalnya itu besar. Nah, disebut dengan data besar kalau jumlah data itu melebihi 30. Tapi nggak mesti seperti itu ya. Jumlah penduduk Indonesia 250 juta, kita survei dengan 30 ya kecil. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Tapi kalau data pasar kita nggak tahu jumlahnya, populasinya, ya kita dapatnya segitu, ya itu kita anggap sebagai populasi. Ya, kira-kira. Itu sih kenapa saya ajak teman-teman untuk mencari data yang agak banyak ya. Kalau bisa ya 30. Sebelum kita lanjut ke materi kita sekarang, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ke materi. Sebentar ya teman-teman ya. Biar enggak ini. Enggak lupa. Kita 502 ya betul. Iya Pak, benar Pak. Betul, Pak. Oke. Sebelumnya sudah pernah dengar belum penilaian massa menggunakan quality rating atau quality rating analysis, sudah pernah belum dipelajari sebelumnya? Biasanya sih ini untuk penilaian massa memang. Ya, maka akan dibuat yang namanya model gitu ya. Model berdasarkan quality score. Ya, jadi kita akan membuat model di mana model itulah nanti akan kita pakai untuk menilai masing-masing objek pajak gitu ya, atau masing-masing objek penilaian kita. Ya, tapi kita harus membuat model dulu. Nah, model untuk quality rating biasanya disebut model regresi sederhana gitu ya. Regresi linier sederhana karena dia persamaan linier, terus sederhananya gara-gara satu variabel dependen dipengaruhi oleh satu variabel independen. Makanya rumusnya sering ditulis, ya mungkin nanti di bawah juga ada, biar ini aja dulu. Y sama dengan A plus min BX gitu ya. Nah, inilah variabel apa namanya dependen, ini variabel independen. Jadi satu aja. Nah, ini dia linier, nggak bentuk kuadrat gitu ya, nggak bentuk akar. Jadi dia persamaannya linier. Karena dia diprediksi biasanya ditulis Y topi X topi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita cari. Y ini biasanya harga tanahnya atau nilai tanahnya. X-nya ini variabel yang berpengaruh. Ya. Maka dari awal untuk yang penilaian yang kita lakukan secara tradisional, teman-teman silahkan menentukan variabel yang menentukan nilai tanah. Ya, silahkan menentukan sendiri sesuai dengan kondisi lapangan atau di tempat teman-teman masing-masing gitu. Ya, saya yakin sih sudah pada tahu ya. Kalau kita baca di undang-undang PBB ada, itu di aturan-aturan juga ada, di teori-teori yang kemarin dipelajari juga sudah ada. Ya, tapi di situ saya pisah menjadi 5 poin besar. Ya. Ada jenis transaksi. Transaksi kan ada 2 ya. Ada penawaran, ada jual beli. Yang kita cari sebenarnya kan jual beli. Tapi kan nggak mungkin kita dapat semua. Banyak kan malah penawaran. Aturan umumnya begitu ditawarkan 100, nggak mungkin ada orang beli 110 gitu ya. Pasti akan di bawah 100 kan gitu ya. Nah, itu kan penyesuaiannya. Terus yang kedua waktu. Nggak mungkin kita dapat datanya itu pas pada tanggal penilaian semua. Pasti data tahun-tahun sebelumnya atau bulan atau pokoknya sebelum tanggal itulah. Sehingga kan kemungkinan nilainya berubah kalau kita bawa ke tanggal penilaian. Sehingga perlu penyesuaian waktu. Makanya 2 besar tadi, jenis transaksi dan waktu itu dilakukan. Ya. Terus faktor yang lainnya, gitu ya, variabel besar lainnya itu saya bagi menjadi 3 kemarin ya. Ada fisik, ada lingkungan, ada apa namanya satu lagi? Lokasi, gitu ya. Ada fisik, lokasi, dan lingkungan. Nah, itu bisa kita turunkan lagi. Fisik itu apa? Lingkungan itu apa? Apa saja gitulah kira-kira ya. Kan ada variabel
nanti kan ada di bawah variabel kan ada unit gitu ya. Nah, ada yang lebih kecil lagi. Ini didekatkan dengan apa? Nah, nanti sambil kita diskusi, kita lihat nanti di bawah ini. Ya. Nah, itu ya. Nanti kita akan membuat persamaan seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada dua ya, model quality rating dan model regresi. Regresi ini nanti kita akan buat ada dua ya. Regresi yang sederhana, ada satu regresi yang apa ya namanya? Tidak sederhana lah gitu ya. Bertingkat gitu ya. Jadi dia X-nya nggak satu gitu. Nanti dia ini X-nya banyak. X1, X2, X3, X4, X5. Ya. Yang model quality rating juga sebenarnya X-nya banyak, tapi kita bobot ya. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini definisinya lah kalau kita baca-baca dari literatur. Ini Mas Fahri banyak sekali punya literatur, mungkin ada salah satunya yang menyebutkan quality rating itu di belakang. Ya, kalau Mbak Cairina, Mbak Aini ini di belakangnya korden mungkin karena dia. Ya. Nah, di sini dibilang teknik penilaian dengan menggunakan penghitungan rata-rata tertimbang atas faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Jadi faktor-faktornya kita tentukan dulu, baru nanti kita bikin timbangannya atau bobotnya, gitu ya. Nah, baru nanti kita rata-rata, ya, dalam suatu pasar tertentu, gitu dia. Nah, ini kalau bisa ya, ini ditekankan di sini. Kalau dia tanah kosong untuk perumahan, ya pasar tanah perumahan, ya. Jadi, tapi agak sulit sih memang ya nanti mendapatkan datanya agak sulit. Sehingga nanti ya sudah kita berhenti di tanah kosongnya saja. Walaupun nanti mungkin untuknya perumahan, untuknya toko, untuknya kantor. Ya, nanti itu ini lagi. Kalau memang bisa sih perumahan ya perumahan aja. Karena dia pasar tertentu. Sawah ya sawah aja, hutan ya hutan aja. Ya. Toko ya toko aja. Tapi biasanya kan untuk yang seperti ini kan sejenis ya. Kita sebut untuk yang apa ya, perkotaan lah gitu ya. Perkotaan. Nah, kita sebut dia perkotaan. Ya, biasanya berbeda dengan perdesaan. Ya, kalau perdesaan mungkin fasilitasnya minim, kalau ini fasilitasnya cukup lengkap. Ya, sehingga bolehlah kita anggap ini sebagai pasar tanah perkotaan. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, langkah-langkahnya ya kurang lebih seperti ini. Sebentar dulu, kita nanti sampai jam berapa ya? Jam 12 lewat kan ya? Betul, Pak. Sampai jam 12.10. Ya. Jadi biar nanti enggak ini. Ya, jadi langkah pertama kita pengumpulan data pasar. Nah, itu sekalian dengan yang kemarin. Ya. Jadi makanya saya bilang sekalian deh ngumpulin data. Kalaupun nggak dapat sekarang banyak, nggak apa-apa. Besok nyari lagi. Kalau sempat ya besok nyari lagi. Itu terus. Ya, sehingga data yang kita peroleh cukup banyak lah. Ya, sehingga nanti bisa kita anggap sebagai jumlah data yang besar. Gitu ya. Begitu kita ngomong datanya besar, kita asumsikan dia berdistribusi normal. Begitu dia berdistribusi normal, berarti model yang kita buat itu dianggap apa ya, baiklah, valid untuk melakukan estimasi. Karena nilai itu kan hasil estimasi toh ya. Kita pakai yang manual pun hasil dari estimasi ya kan ya. Kalau kita pakai yang ini juga estimasi gitu ya. Itu ya. Jadi kita pertama adalah mengumpulkan data harga pasar. Terus yang kedua, menentukan variabel dalam model. Nah, ini apa ya? Kita lihat faktor yang mempengaruhi nilainya itu. Ya. Nanti kita cari di situ. Ya, ini kita tentukan sendiri. Ini saya bebaskan ke teman-teman. Ya. Di teknik
analisis pertama yang kemarin yang kita sebut tradisional, kita pakai faktor yang sama dengan yang di sini, ya. Nanti faktornya kalau bisa dibikin sama. Karena nanti untuk bisa kita uji apakah sudah mendekati nilai yang kita buat, ya. Nah, ini kan untuk ujian kita sendiri aja. Nah, ini menentukan faktor dalam model, ya. Jadi gimana caranya kita lihat. Habis itu kita tentukan bobotnya masing-masing variabel. Jadi kan tidak semuanya sama toh. Artinya lebar jalan mungkin mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa? Lingkungan, faktor lingkungan. Atau faktor fisik lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan faktor yang lain. Kalau kita tadi bagi menjadi 3, ada fisik 40%, dan di bawah nanti kita lihat ya. Sehingga jumlah semua bobot ini adalah 100%. Ya. Tergantung di sini. Kalau kita bikin 10 juga nggak apa-apa. Kita bikin cuma 1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau 1 kan ya nggak perlu kita buat begini ya kan. Karena dia sudah sendirian. Justru ini kan kalau faktor itu lebih dari 1. Dan saya yakin faktor itu pasti akan lebih dari 1. Ya, nggak mungkin 1 lah. Ya, terus menentukan skor. Nanti masing-masing variabel ini kita tentukan skornya di awal. Ya, jadi sebelum kita melakukan analisis kita sudah tentukan. Nah, ini disinilah kita belajarnya teori. Contohnya kayak jalan. Makin lebar jalannya, biasanya nilai tanah itu semakin tinggi kan gitu ya. Jalan yang di depannya maksud saya. Sehingga nanti begitu dia jalannya lebar, skornya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang lebih kecil. Atau mungkin yang lebih sering jarak ke CBD kan gitu ya. Makin dekat jaraknya ke CBD, nilai tanah makin tinggi. Sehingga skornya lebih besar dibandingkan dengan yang jauh. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita buat ya. Skor masing-masing variabel gitu. Ya. Baru nanti kita akan menghitung quality score-nya namanya ya. Ini rumusnya. Jadi sigma W kali S ya. W itu yang mana? Ini bobot ini W. S ya ini skor variabelnya. Ya, nanti kita jumlahkan gitu. Kalau kita bikin 5 variabel ya 5 kita bikin. Baru nanti kita buat model regresi yang kita tulis tadi di situ rumusnya ya. Y sama dengan A plus BX. X-nya inilah QS tadi, ya, quality score tadi. Maka nanti kita harus menghitung A-nya gimana, menghitung B-nya gimana. Ini pH-nya sih plus min, ya, bisa plus bisa min, tergantung hasil dari hitungan kita. Kira-kira gitu. Lalu nanti kita dari model yang sudah terbentuk, kita akan mengestimasi nilai. Oh, rumah saya berapa nilainya? Kita hitung QS rumah kita. Nah, udah ketemu nilainya berapa. Dengan hanya menghitung QS-nya, kita sudah bisa ketemu nilai dari rumah kita. Mbak Reski berapa? Ketemu. Mbak Aini berapa? Ketemu hanya dengan menghitung QS. Karena ini kan faktor peubah namanya. Atau independent variable. Nah, yang tidak tergantung. Yang tergantung ini. Kalau ini berubah, ini pasti akan berubah. Ya, makanya disebut dengan dependent variable. Nah, kalau ini independent variable. Nah, kalau dia cuma satu independent variable mempengaruhi satu dependent variable, nah itu disebut dengan regresi sederhana. Kalau persamaannya linear seperti ini, regresi linear sederhana. Nah, sebenarnya quality rating itu juga sama, kita membuat regresi linear, tapi dia apa ya? Didahului dengan ini. Yang tiga. Ya, sekalian aja contoh dulu ya, biar nanti habis itu baru teman-teman kita diskusi. Pengumpulan data kita lakukan seperti yang kemarin. Ya, jadi data kita kumpulkan kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kita buat dalam tabel. Kan ada tabel kemarin nomor dan seterusnya itu ya.
Dan di sini ada formulirnya. Formulir yang kita buat sebagai pengumpulan data. Form. Pengumpulan data. Ini kan bukti otentiknya kan. Yang ini kan ringkasannya ya kan. Sehingga nanti kita bolak-balik, nggak bolak-balik yang di sini. Jadi kita bisa lihat dari sini aja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Ini nomor 1. Nomor berikutnya ada nomor 2. Nomor berikutnya ada nomor 3. Jadi kita nggak bolak-balik yang ini, tapi kita cukup lihat di sini aja. Ya, itu kita lakukan untuk pengumpulan data. Dan ini disimpan ya, jadi sebagai bagian dari kertas kerja kita. Ya, bagian dari kertas kerja. Berikutnya kita tentukan variabel dan bobotnya. Ya. Nah di sini saya mencoba menggunakan 6 variabel, gitu ya, yang saya turunkan dari 3 variabel besar. Nah, tapi sebelum ini ya teman-teman, kita juga harus melakukan penyesuaian itu dulu ya, jenis transaksi dan waktu ya. Jadi kita bawa dulu dia ke itu tanggal itu. Oke. Nah, variabel di sini saya bagi menjadi 6 dari 3 turunan variabel besarnya. Ya, ada variabel fisik. Saya beri bobot 40%. Tentu ini harus berdasarkan teori ya, teman-teman ya. Jadi harus ada pendukungnya gitu. Jadi kita belum mempunyai kompetensi untuk menentukan bobot ini. Biasanya kalau kita benar-benar penelitian di lapangan, kita lakukan berdasarkan teori, kita peroleh dari buku, dari jurnal, gitu ya. Terus biasanya kita melakukan forum grup diskusi gitu, ya FGD ya, forum grup diskusi. Kita pilih orang-orang yang berpengalaman di situ, juga para ahli gitu. Nah, itu kita kumpulkan, kita tentukan yang ini. Gitu. Tapi sekarang saya anggap teman-teman ahli. Jadi silahkan menentukan sendiri. Ya, masing-masing. Ya. Terus ada faktor lokasi, variabel lokasi. Ya, saya beri bobot 50%. Terus ada variabel lingkungan, saya beri bobot 10%. Nah ini kalau kita jumlah ini 100%. Ya. Terus agar lebih rigid, lebih teliti kita, bisa kita ngukurnya. Kan harus bisa diukur ya. Fisik itu saya bagi menjadi ada lebar depan, ya, ada luas, ada bentuk, dan yang lain lagi. Silakan teman-teman ya. Ini saya kasih bobot 15, 10, 15%. Kalau dijumlah ya sama dengan 40%. Ya. Begitu juga lokasi, saya bagi menjadi 2, jarak ke CBD dan lebar jalan. Nah, pengukurannya mungkin kalau lebar depan ya kita ukur aja dengan meteran kan ya, kita ukur lebar depan dari tanah yang kita dapatkan datanya. Luas ya kita tinggal hitung luasnya. Bentuk ya apa ya? Beraturan, tidak beraturan seperti itu ya. Jadi segi 4K atau gimana gitu. Terus kalau jarak, nah ini banyak cara mengukur jarak, gitu ya. Teman-teman boleh lihat nanti hasil-hasil penelitian. Ada yang membuat jarak garis lurus dari bidang tanah itu, bawahnya CBD-nya di sini, di stand bawahnya, CBD-nya stand. Tanah itu ada di sini. Nah, kalau jalan bisa ke sini jalannya. Kalau kita lewat jalur jalan. Tapi dia bilang pengukuran ini dilakukan berdasarkan garis lurus, berarti nanti ditarik dari sini ke sini. Berapa jarak? Boleh nggak? Boleh. Asal semua data ya seperti itu. Ketemu data di sini ya sama juga seperti itu. Ketemu data di sini begitu juga. Tapi kalau dibilang jalur jalan, data di sini untuk mencapai ke CBD harus ke sini dulu. Berapa jaraknya? Nah, harus kita hitung. Tapi kalau kebetulan jalan di sini satu arah, nggak boleh ke sini, harus lewat sini dulu. Itu beda lagi.
gitu. Lebih rumit lah dia, ya lebih rumit, tapi ya apa ya, lebih sesuai lah dengan kondisi lapangan. Nah, coba kayak jalan tol, jadi jalan tol, ya ini CBD-nya di sini, kan nggak mungkin kita bisa langsung ke sini kan, ya pasti kan kita cari di mana sih boleh nyebrangnya jalan tol itu. Nah itu tergantung pengukuran di lapangan lah ya, silakan. Kalau saya sih sarankan untuk lebih gampangnya kita bisa lihat di peta, langsung aja jalan tarik garis lurus gitu ya dari peta. Ya, untuk pengukuran jarak ke CBD. Begitu juga untuk lebar jalan kan tinggal kita ukur meterannya berapa meter sih. Lingkungan, nah ini banyak cara ya, bisa dia lingkungan kumuh, teratur, tidak teratur, sangat teratur, kurang teratur gitu. Ada juga yang memberikan nilai 0 dan 1 gitu ya. Atau 2 dan 1 namanya. 2-nya kalau dia teratur, 1 tidak teratur. Atau 4 dan 1 silakan aja. Yang penting kita beri bobotnya. Kalau bisa sih bobotnya jangan 0 ya. Kalau 0 nanti kalau dikalikan berapapun kan 0 hasilnya hilang ya. Minimal 1 sampai dan seterusnya. Gitu. Sampai di situ ada nggak yang mau bertanya? Jadi memilih variabel dan menentukan besarnya bobot itu dipersilahkan kepada teman-teman penilai ya, sebagai profesional judgment gitu ya, profesional judgment. Nah, kalau kita ngomong profesional judgment berarti harus ya berdasarkan teori yang sudah dipelajari dan juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri. Ya, kan kalau kita ngomong profesional itu kan ada apa namanya ya, dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, ini sedikit. Nah, ini kalau kita ngomong profesional itu seperti ini. Makanya disebut profesional judgment. Di sini ada knowledge, gitu ya. Di sini ada skill, di sini ada attitude. Ya, disinilah disebut dengan profesional. Ya. Makin tinggi knowledge-nya, makin tinggi skill-nya, makin tinggi attitude-nya, makin profesional lah orang itu. Ya, knowledge apa? Ya ilmu pengetahuan. Skill apa? Prakteknya itulah. Attitude itu apa? Aturan-aturan yang kita taati. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya untuk menentukan. Makanya disebut dengan profesional judgment. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Silakan, Mas Fahri ya? Bukan, Pak. Maulana, Pak. Oh, silakan. Ya. Nggak kelihatan Kan tadi itu yang terkait penggunaan regresi, Pak. Kan kita nentuin dulu ya apa faktornya. Faktor yang dijadikan baru ada penurunan seperti fisik lokasi lingkungan. Nah, itu jatuhnya tetap ke analisis regresi sederhana atau ke berganda ya, Pak? Karena saya masih bingung sih. Takutnya pas kita turunin dari satu faktor itu jatuhnya jadi beberapa variabel gitu, Pak. Iya. Oke, Mas ya, tadi saya sudah sampaikan untuk yang quality rating ini model yang kita buat nantinya adalah model regresi sederhana. Tapi di dalam pembuatan model tadi kita berdasarkan quality score. Quality score itu kita buat berdasarkan quality rating. Yang kita rating adalah variabel-variabel tadi. Jadi ini nanti akan dijadiin satu, Mas. Gitu. Totalnya inilah yang akan menjadi QS. Sehingga persamaannya Y sama dengan A plus BQS. Nah, ini kan persamaan linear sederhana kan? Tapi QS-nya ini kan terdiri dari beberapa variabel.
faktor. Jadi ini rata-rata tertimbangnya nih. Dari berbagai macam faktor. Nah, nanti teman-teman akan bisa membedakan ya. Pada saat kita melakukan ini, ya, masih ada unsur subjektivitas. Ini kan unsur subjektivitas, toh. Beda lagi dengan nanti kalau kita yang betul-betul pakai regresi. Kita hanya berdasarkan data. Jadi nggak ada faktor unsur subjektivitasnya di situ. Ya. Jadi model-model ini dibuatkan untuk mengeliminasi atau mengurangi ya apa unsur subjektivitas dalam kita mengestimasi nilai. Ya apalagi yang pertama yang tradisional ya kan ya. Kan banyak unsur. Coba ada dirasakan. Coba nanti kalau teman-teman sudah ngerjain itu gitu ya, baru akan tahu ternyata kalau kita dapat nilainya 100 benar. Begitu kita hitung 110 juga nggak salah. Sampai 150 juga nggak salah. Ya. Kan kita plus minnya itu kita naik, kita turunkan. Makanya itu sering dibilang ya oleh teman-teman yang dulu. Jadi kita tentukan dulu di sini katanya. Ya. Kita mau AA itu berapa nirnya? Kita mau berapa? 1.200.000. Tinggal nanti kita dukung dengan data sehingga kita analisis ketemunya di sini gitu. Jadi kebalik gitu ya. Jadi bukan kita analisis dulu baru kita ke sini. Kalau saya kan selalu bilang seperti itu ya dari kemarin. Kita tentukan dulu AA, terus AA ini berapa? Itulah akhirnya kita hitung gitu. Karena memang teorinya gitu. Begitu teman-teman sekalian ya. Itu kan unsur subjektivitas. Mas, begitu ya jawaban saya. Mungkin bisa ditangkap. Oke, makasih Pak. Berarti emang dijadikan satu ya Pak? Tidak ya. bisa variabel. Iya, ya. Nanti dari banyak variabel itu kita akan jadikan satu, menjadilah dia rata-rata tertimbang dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu pasar tertentu kan begitu ya Mas. Jadi kalau kita maunya untuk rumah, ya kita bikin data-data dari rumah. Kalau untuk ini apa non perumahan, kita bikin data. Gitu. Jadi ada beberapa model. Makanya kalau teman-teman pernah baca bukunya Pak Mahfud Siddiq gitu ya, itu ada bermacam-macam model penilaian untuk penggunaan tanah. Itu banyak sekali modelnya yang dibuat sama Pak Mahfud. Ya. Itu disertasi waktu beliau lulus S3 di UGM tahun berapa itu 2000-an. Dan itu banyak dirujuk ya oleh peneliti-peneliti berikutnya sampai dengan saat ini. Ya Mas ya, begitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, dipersilakan. Saya tak minum sambilan ya. Dari tadi ngomong terus. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kita membuat skor masing-masing variabel. Ya. Tadi kan kita tentukan variabelnya ada 6 ya. Ada lebar depan, ada luas, ada bentuk tanah, ada keteraturan, ada lebar jalan, ada jarak ke CBD. Nah, ini untuk contoh di sini ya, teman-teman jangan berpatokan ke sini aja gitu. Silahkan. Ini bebas aja kok gitu ya, bebas aja. Tentukan sendiri sesuai dengan daerahnya. Saya yakin untuk nanti daerahnya Mbak Reski sama Mas Fahri belum tentu sama. Belum tentu sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi secara besaran kan sama ya. Fisik, lokasi, lingkungan itu kan sama. Cuman fisiknya apa aja sih yang berpengaruh di sana. Kan beda-beda. Nah, di sini kita bikin skor seperti ini ya. Untuk lebar depan ya. Kalau dia sampai dengan 10, ini harusnya sama dengan dia. Jadi sampai dengan 10 meter lebar depannya, itu kita beri skor 2. Di atas 10 sampai 15 kita kasih skor 4. Di atas 15 sampai 20 kita kasih skor 6. Di atas 20 kita kasih skor 8.
Nah, ini kalau teorinya kan bilang makin lebar depannya, makin mahal tanahnya, betul nggak? Ya, kita biar sama-sama sepakat. Ini ada tanah luasnya 400 meter. Lebarnya 10 kali 40. Ini sebelahnya persis ada tanah juga, luasnya sama. Lebarnya 20, ini 20. Kira-kira mahalan yang mana? Orang lebih enak beli yang mana? Kalau dijual barang-barang yang paling laku yang 20 kali 20, Pak. 20 kan ya. Di sini orang pasti nawar lagi, waduh masa segitu kecil depannya nanti repot saya mau bikin begini-begini nggak bisa. Ya. Nah, itu kan teorinya yang mendukung kira-kira ya. Dan umum lah begitu. Terus ini juga luas sama juga ya, kurang dari 200. Ini cuma judgement-nya saya aja ya. Jadi teman-teman boleh bikin 200, boleh bikin 100, 150 apapun boleh. Ya. Kalau maunya di sana sawah-sawah semua, mana ada orang jual sawah 200 meter? Kan nggak ada. Sawah ya paling nggak 1000 meter. Ya, kurang dari 1000 berapa? Antara 1000 sampai 2000 berapa? Di atas 2000 sampai 3000 berapa? Boleh, silakan. Ya, ini kita kasih skor 2, 4, 6, 8. Bentuk tanah. Nah, kalau dia beraturan tinggi, ya. Tidak beraturan rendah. Ya, 2, 4, 6, 6, 4, 2. Nah, ini kita yang menentukan. Terus jarak ke CBD. Nah, kurang dari 1 kilo, 8 skornya 8. Antara ini lebih dari 1 meter, 1 kilo sampai dengan 2 kilo. Nah, dan seterusnya. Ini kan juga sama dengan sesuai dengan teori ya. Makin jauh dari CBD makin murah, sehingga skornya makin kecil. Kira-kira. Lebar jalan, ini sama juga. Makin lebar, makin besar nilainya ya. Makin kecil jalannya, ya makin kurang. Nah, ini keteraturan. Nah, seperti ini kasih skornya ya. Sangat teratur, cukup teratur, tidak teratur. Nah, inilah skor yang di awal kita buat, yang akan kita pakai untuk semua data pasar, data pembanding yang kita kumpulkan tadi. Jadi kan kita sudah ngumpulin data nih, ada 30 data. Nah, kita ukur semua lebar depannya berapa, luasnya berapa, bentuknya gimana, gitu ya, jarak ke CBD-nya gimana, lebar jalan di depannya seperti apa, apakah dia di tempat yang teratur atau yang tidak teratur gitu. Ya. Itu kita buat semua gitu ya. Sehingga gitu ya, data yang kita kumpulkan tadi dia akan menjadi seperti ini. Ini harga pasar, harga transaksi ya, yang kita peroleh. Nah, ini kita kasih ukurannya rupiah per meter persegi. Unit pembandingnya gitu ya, unitnya. Rp ribuan rupiah per meter persegi. Artinya ini tanah ini 2 juta rupiah per meter persegi. Ya, data satunya. Nah, dari data di lapangan kita peroleh lebar depan untuk data satu itu 22. Ya, 22 meter gitu ya. Karena tadi kita sudah membuat skornya di sini, lebar depan lebih dari 28 skornya. Nah, di sini kita kasih dia 8. Ini skornya. Luas tanah ini, data satu ini 660. Kalau kita buat skor tadi, untuk luas di atas 600, skornya 8. Maka di sini kita beri skor 8. Oh ya, ini bobotnya ya tadi ya, bobotnya kan sudah di awal. Ini bobotnya masing-masing. Jumlahnya kan 100. Begitu juga dengan bentuk. Kalau di sini kita lihat kasih skor 6 semua, berarti dia bentuk tanahnya segi 4 beraturan semua lah. Ya.
Terus yang ketiga jarak ke CBD. Nah, di sini pengukurannya adalah garis lurus. Jadi ditarik garis lurus gitu ya. Biasanya gampang kita lakukan di peta. Tinggal kita ukur aja saat titiknya ke sini. Sudah ketemu jaraknya. Ini 900 meter. Kalau kita lihat di skornya di sini, jaraknya 900 meter berarti kurang dari 1 kilo. Skornya 8. Kita tulis di sini 8. Lebar jalan 10, skornya 8. Keteraturan, berarti kalau dia teratur 6. Ya. Nah, selanjutnya baru ini semua kita lakukan ya, semua data. Kalau di sini saya ambil contoh 10 data biar gampang kelihatan dalam satu layar. Ya. Kalau teman-teman punya 30 data ya silakan nanti dibuat 30. Ya. Nah ini kita ketemu ya. Terus kita hitung quality score-nya yang di sini. Bagaimana menghitungnya? Ini rumusnya. Yang saya bilang tadi. Adalah jumlah dari bobot dikalikan dengan skornya masing-masing. Ya, jumlah bobot kali skor. Maka yang 7,5 ini kita akan peroleh dari sini nih. Untuk lebar depan kan 22. Skornya 8 ya. 22. Ya. 8 kali berapa nih? Bobotnya 15%. Ditambah ini 8 kali 10%. Ditambah 6 kali 15%. Terus ditambah 8 kali 20%. Ditambah 8 kali 30%. Ditambah akhir 6 kali 10%. Nah ini kalau dihitung, benar nggak jumlahnya segini? Nih. Benar nggak? Ada nggak yang mencoba menghitung manual? Ya, kita anggap aja benar ya. Nah, semua data ini kita hitung. Nah, itu bisa kita lakukan di Excel. Sekali klik udah jadi. Ya kan ya? Di Excel. Temu. Nah, nanti kita jumlahkan ya. Pasarnya sekian jumlahnya. Terus quality score-nya sekian. Nah, sekarang kan kita akan mencari memasukkan dia ke dalam rumus ini. Kita akan jadikan dia rumus matematis. Ini yang kita sebut tadi apa ya Mas ya? Regresi linier sederhana. X-nya ini kita peroleh dari sini. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini rumus gitu ya. Nanti teman-teman kayaknya sih nggak usah dipelajarin. Nanti kita pakai aja Excel udah jadi. Tapi kalau mau dihafalin juga nggak apa-apa. Ya. Kita bisa menghitung A, ini A-nya atau slope-nya, gitu ya. Intercept, intercept-nya. Ini rumusnya. Jadi sigma Y1 Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma X kali Y. Dibagi N ya jumlah data, X kuadrat dikurangi dan seterusnya. Ya. B-nya seperti ini. Atau ada juga yang menghitung A. Ini rumus. Ya. Nah, ini dibikin topi karena dia akan menunjukkan rata-rata ya. Rata-rata.
N jumlah data. Nah, ini kita pakai rumusnya yang ini. Nah, untuk bisa memasukkan ke dalam rumus ini, gitu ya, kita buat aja tabelnya seperti ini. Ya. Ini Y-nya, harga pasar tadi yang kita peroleh dari data ini, ya. Ini Y atau MV-nya ya, atau market value-nya. Ini QS-nya, quality score-nya. Jadi data yang paling ujung ini sama yang ini kita pindahkan ke sini. Ini Y-nya, ini X-nya, QS-nya gitu ya. Ini Y kuadrat ini ya, bukan Y2, itu Y kuadrat. Kalau ini X kuadratnya. Nah, ini kalau Y dikuadratkan berarti 2000 dikuadratkan ketemu 40.000. X dikuadratkan 7,5 dikuadratkan ketemu. Ya. Ini X kali Y. X kali Y. Ya, 2000 kali 7 dan seterusnya ya. Nah, kita hitung, ini dapat jumlahnya. Kita hitung rata-rata Y dan rata-rata X. Berarti jumlah ini dibagi 10, jumlah ini dibagi 10 ketemu rata-rata. Ya. Kan tadi dibilang ya, rata-rata bobot gitu dari variabel. Nah, baru nanti kita masukkan ke rumus tadi. Ya. Kita menghitung B dulu, ya. Karena A nanti kita coba hitung dari sini. Ya. B itu rumusnya N itu jumlah data, jumlah datanya 10. Nah, di sini kita tulis 10. Terus ini jumlah X kali Y, jumlah X kali Y. Ini X kali Y, jumlahnya 87085. 87085. Terus berikutnya dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya berapa? Ini. Ya. Kali sigma Y ini. Ya. Nih. Ini ya. Ini 56,9 kali ini dibagi ya, bagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dibagi 10 kali sigma X kuadrat. X kuadrat ini 331. Sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya 56,9 dikuadratkan. Nah, kalau dihitung ketemunya sekian. Plus ya. Ini plus tandanya. Ya. Terus A-nya kita hitung dari sini. Ya, tinggal kita masukkan. A sama dengan Y rata-rata dikurangi dengan B-nya berapa tadi? 33 itu. Ini dikalikan dengan ini. X rata-rata. X rata-rata berapa? 5,69. Nah, ketemu A-nya sekian. Nah, kita masukkan ke rumus awal. Ya. Rumus awal. Nah, ini kalau kita konversi ke Y sama dengan MV-nya, X sama dengan QS. Nah, ini. Jadi ini dia. Inilah persamaan quality rating. Persamaan apa ya? Regresi gitu ya. Untuk mengestimasi nilai menggunakan quality rating tadi. Ya. Jadi QS ini kita peroleh dari itu tadi merata-rata. Ya. Nah, bagaimana membacanya gitu ya. Ini kan kita sebut dengan dependent variable. Variabel tak bebasnya. Terus ini independent variabel bebasnya. Jadi ini tergantung dari sini gitu lah. Maka yang akan berubah ini akan berubah dengan adanya perubahan sini gitu.
adanya perubahan independen variabel akan mengubah dependen variabel. Makanya di sini disebut sebagai variabel peubah. Variabel peubah. Nah, membacanya apabila QS 0, tapi kan nggak mungkin 0 ya. Karena kan kita ngitung bobotnya, makanya kita jangan kasih 0 bobot itu. Harus ada angkanya gitu. Ya. Maka nilai itu akan turun. Berarti kan ini 0 ya, berapapun dikalikan 0 kan 0. Maka nilai akan turun sebesar ini. Tapi itu nggak mungkin. Maka akan kita baca, apabila terdapat kenaikan satu skor quality atau satu quality score gitu ya, naik gitu ya, maka akan mengakibatkan naiknya harga tanah sebesar ini kan dalam ribuan, tadi data kita kan dalam ribuan per meter persegi. Nah, ini kita kalikan ribuan, maka akan mengakibatkan kenaikan harga tanah sebesar 334.470 rupiah per meter persegi. Gitu. Bacanya seperti itu. Nah, nanti rumus inilah yang kita pakai untuk menghitung nilai rumah kita. Gitu. Ya, kita lihat nanti rumah kita, tanah kita. Lebar depannya berapa? Apanya lebar depan tanah kita 12 meter. Ya. Terus luasnya berapa? 120 meter. Terus bentuk tanahnya segi 4. Ya. Terus jarak ke CBD-nya cuma 2 kilo. Terus lebar jalannya 8 meter. Terus keteraturan, iya sangat teratur. Teratur sekali gitu ya, yang pertama. Sangat teratur. Nah, ini kalau kita kasih skornya. 12, berapa dia skornya tadi? Berarti 4 ya, kalau nggak salah. 120, kita lihat lagi di sini. Berarti dia 2. Ini 6. Ini jaraknya 2 kilo, berarti berapa? Ini berarti ya, 6. Jaraknya ini 6. 6 ya. Ini 6. Ini 6. Ya, nah tinggal kita hitung seperti tadi. Akan ketemulah dia yang ini. Mana dia? Ketemulah kita yang ini. QS-nya ini kan. Nah, kita masukkan ke persamaan. Namanya akhirnya ketemu QS-nya di sini sama dengan 6,7. Hasil hitungan kita dari sini. Maka nanti kita akan masukkan di sini. 6,7. Ya itulah nilai tanah kita. 6,7 kali ini dikurangi ini. Itulah dia. Ya, tinggal dikalikan 1000 nanti hasilnya. Dikalikan RP per, kalau tanahnya 120 meter ya tinggal dikalikan lagi. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan kah sampai di situ? Sambil saya ini ya,
ngerjain itu ya. Absen. Mas Fahru Rosi ada ya? Hadir, Pak. Oke. Mbak Rizky tadi ada ya? Hadir, Pak. Mbak Tiara ada? Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya? Dari kita. Gimana? Cukup jelas? Apa? Sudah ya? Ya. Nanti silakan ya teman-teman dicoba untuk menghitung seperti tadi ya. Atas rumahnya, tanahnya sendiri ya, tanah rumahnya sendiri. Ya, tapi harus berurutan jadinya kan ya. Pertama harus ngerjain dulu yang tradisional tadi gitu ya. Sehingga kita ketemu, kita beri kode dia pamannya tanah rumah kita itu AB, terus kita hitung nirnya berapa. Secara manual lah, secara apa tradisional kalau kita sebut. Kita hitung di situ dia. Oh AB nirnya sekian per meter persegi. Kalau kita hitung dengan luas tanah kita akan ketemu nilai tanah semuanya ya. Terus kita coba dengan menggunakan quality rating. Ya. Kita pakai variabel-variabel yang tadi yang kita pakai di penghitungan dengan apa namanya itu tradisional tadi. Ya. Kita coba. Namun masih ada unsur subjektivitasnya di dalam kita membuat skor dan bobot gitu ya. Walaupun dia lebih apa ya? Lebih terstandar gitulah ya. Karena kita sudah membuat skor dan bobot tadi di awal. Ya. Jadi semua data manapun ya kita pakainya yang itu gitu. Yang jelas dengan standar pengukuran yang sama lah ya. Tadi ya, ukur jarak ke CBD semuanya harus dengan menggunakan garis lurus umpamanya. Atau kalau mau berdasarkan jalur jalan boleh gitu ya. Atau jalan terdekat itu kan kayak Gojek kan gitu ya. Banyak sih alternatif jalan, tapi dia bisa menunjukkan kita jalan terdekat yang mana. Ya, dari titik A ke titik B itu kan bisa kan Gojek itu seperti itu. Lebih baik lewat sini aja, lebih pendek jarak. Atau kalau lewat sini macet, lewat sini lebih lancar. Kan bisa. Nah, itu pengukurannya sama untuk semuanya ya. Jadi kita buat hal yang sama seperti itu. Nah, baru nanti kita hitung quality score-nya ya. Dengan mengalihkan skor dari data tadi dengan bobot yang kita berikan ya. Nanti setelah itu baru kita tentukan persamaannya. Ada yang nanya, setelah kita ketemu tadi data apa semua quality ratingnya,
Terus kita langsung running pakai itu ya, Excel atau SPSS atau apalah gitu ya. Excel aja sih cukup kayaknya ya, cuma 2 variabel ya, variabel E dan variabel X. Bisa ketemu kita persamaannya di sini. Nah, sudah jadi dia. Ya, dengan meng-run variabel tadi, Y-nya itu adalah harga, X-nya adalah quality score. Ya, kita pilih di Excel, data analysis, terus kita pilih regresi, kita masukkan Y, kita masukkan X, ya kita pilih di situ nanti apa namanya itu, tingkat alfanya lah ya, alfa 5%, 20%, ya. Biasanya sih 5% ya, kiri kanan 2,5 gitu. Nah itu sudah bisa kita ketemu hasil regresinya. Ya kita bisa membuat persamaan tadi. Tapi itu kan ya komputer lah yang kerja. Ya kalau orang-orang statistik nggak mau dia begitu, harus pakai rumus tadi biar tahu jalannya seperti apa. Ya, gitu. Tapi kalau orang-orang statistik yang sudah advance, dia sudah belajar ekonometri, ya itu kan adanya di dalam sistem. Tinggal kita pakai aja, ngapain kita susah-susah. Nah, tapi maksud saya sih biar kita tahu jalannya seperti apa. Sama juga dengan kita menghitung bangunan kemarin, saya memberikan formulir-formulir. Sebenarnya formulir itu ada di dalam sistem Sysbiop kita, ada di CAF-nya itu. DBKB-nya pun ada, penyusutannya pun ada. Makanya kan kita akan gampang, kita kumpulkan aja data dari dengan menggunakan apa? Lampiran SPOP, rekam, keluar nilainya kan. Kira-kira gitu. Tapi ya begitu. Kalau ditanyain, ya itu kan dari sistem, Pak. Wajib pajaknya nanya, sistem kan kamu yang buat. Iya, tapi saya nggak bisa, kan nggak enak. Kalau kita sudah bisa menjelaskan, oh begini loh Pak menghitungnya, manualnya seperti itu. Begitu sih yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Ya, nanti dilanjutkan. Ini udah 3 loh, sudah cukup banyak. Nah, datanya aja belum kumpul ya kan, sudah 3 tugasnya. Ya, 4 malahan ya, mulai dari pembuatan peta ZNT-nya, ngumpulin datanya, melakukan analisis masing-masing kode ZNT-nya, terus menghitung bangunannya, sudah kemarin ya. Terus sekarang tambah 1 lagi nih, menghitung tanahnya dengan menggunakan quality rating. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menggunakan regresi. Ya. Kalau ini sudah sederhana, nanti kita coba dengan regresi berganda. Ya, makanya dia lebih apa? Berkurang unsur subjektivitasnya. Karena di situ semuanya data yang main. Ya, tinggal data-data yang tadi yang kita peroleh, kita langsung aja sudah running dengan menggunakan itu tadi persamaan regresi yang ada di Excel aja sih sebenarnya cukup ya, karena kita nggak akan melakukan analisis lainnya ya. Pokoknya model yang kita peroleh itulah model yang paling best ya. Karena kan pada saat penentuan model prediksi itu kan ada syaratnya, istilahnya blue gitu ya. Best, linear, unbiased, dan estimated gitu ya. Jadi model yang terbaik. Banyak syarat model terbaik, makanya saya bilang dari awal, mari kita kumpulkan data yang banyak. Biasanya kalau datanya sudah banyak, kita akan lakukan regresi. Apa kita anggap data itu berdistribusi normal, kita bisa pakai statistik parametrik. Nanti kita akan bisa memilih model dengan menggunakan ukuran R-square. Kan ada ya, mungkin sedikit saya tambahin ya. Mumpung masih ada waktu, kalau nggak ada pertanyaan. Kan nanti akan ada R-square gitu ya, R kuadrat. Ini kan menunjukkan semua variabel secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y kan gitu ya. Y sama dengan
A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya sampai Bn Xn. Nah, ini secara bersama-sama ini berpengaruh. Maka makin tinggi dia, makin bagus. Ya, biasanya kita lihat di sini pertama kali. Hasil regresi kita R square-nya berapa? Oh, 80%. Gitu ya. Terus kalau kita coba tambahin satu variabel lagi, naik ya 83%. Atau begitu kita tambah malah jadi turun menjadi 74. Berarti variabel itu secara bersama-sama nggak signifikan. Makanya biasanya variabel-variabel itu kita drop. Sampai di mana variabel itu menunjukkan R square-nya paling tinggi. Tapi ada orang bilang, jangan hanya berpatokan kepada R square, karena R square itu umumnya begitu ditambah variabel, dia akan naik. Ya, sama dengan tadi ya, begitu datanya makin besar, distribusinya akan semakin normal. Itu rule of thumb lah ya, yang berlaku umum. Tapi tidak mesti seperti itu gitu. Maka tidak boleh hanya berpatokan kepada R square dalam pemilihan model. Gitu. Nah, nanti itu banyak teorinya ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi. Saya yakin masih ada kesempatan untuk belajar seperti itu. Ya. Begitu teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya saya kira cukup sampai di sini ya. Ya, nanti yang regresi biar kita pelajari besok ya, pas pertemuan besok. Nah ini saya nggak tahu nih minggu depan, kok dapat sekali. Mudah-mudahan saya masih bisa ya tanggal 10 ya. Yang jelas tanggal 17 saya pasti nggak bisa karena saya ngajar dari pagi. Jadi kalau tanggal 10 masih ini, tanggal 24 saya lupa jadwal saya. Oh, nggak ada di sini. Tanggal 24 saya masih belum bisa ini lihat. Tapi yang jelas sudah ada itu sih untuk tanggal 3 Februari itu. Ya, tanggal 4 Februari itu penuh. Tapi seling-seling gitu ya. Saya kira-kira seperti itu ya. Yang jelas mudah-mudahan di tanggal 10 saya masih bisa ya. Tanggal 17 saya jelas nggak bisa gitu. Kira-kira seperti itu. Ya nanti tidak tolong untuk teman-teman dicarikan jadwal ini, jadwal pengganti ya. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi quality rating. Silakan minta tolong dilanjut ya untuk mengerjakan mulai dari awal kemarin ya. Bertanyalah kalau yang masih belum benar, dibeneri kodenya, dibuat, nanti kumpulkan data, lakukan analisis dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Selamat siang ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Siang, Pak. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin saya sakit dari tadi, dari pagi. Jadi tetap